Dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Aku selalu berpikir, kenapa aku ya? Aku Maria Magdalena, hanya salah satu dari semua orang yang banyak yang mengikut dia. Aku bukan Petrus yang kuat, gagah perkasa. Aku bukan Yohanes atau Yakobus yang murid-murid pertama Yesus. Bahkan waktu aku melihat kuburnya yang kosong, aku nggak percaya dia sudah bangkit. Waktu Petrus menyerah, aku malah sedih. Sampai Tuhan Yesus sendiri yang memegang aku dan berkata, Maria. Baru aku tahu bahwa itu Yesus yang sudah bangkit. Sampai sekarang aku nggak percaya bahwa aku telah melihat Yesus yang bangkit. Dan aku masih selalu berpikir, kenapa aku yang dia pilih untuk menjadi saksi kebangkitan yang pertama? Kenapa aku yang dikasihi dia? Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahwa ia akan menanggung penderitaan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Di pagi hari yang sunyi, kubur yang terbuka, Yesus Kristus Putra sudah bangkit. Sungguh dia sudah bangkit bagi dunia dan isinya, mari sambut dia, haleluya. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat berdiri dan menyanyikan KJ20 bait pertama kedua, Oh Hari Istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati sarat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad tercipta terang,
Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa Ada maut. YouTube juga kayaknya nih. Yesus Oh, kayak gini bangkit. bisa ada YouTube juga. Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Amin, amin, amin. Malu, takut, tapi aku juga senang. Campur aduk rasanya hatiku mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Aku malu karena aku tidak percaya apa yang telah dia katakan. Padahal sudah beberapa kali dia mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Aku malah menegurnya. Aku senang ia bangkit, tapi takut dihukum. Karena aku telah mengecewakan dia. Sungguh memalukan. Dengan lantang selalu kukatakan bahwa aku akan membela dia. Bahkan kupotong telinga prajurit itu. Tetapi begitu aku ditekan, ternyata aku begitu pengecut. Aku menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Aku ini seperti buah durian, berduri di depan, tapi lembek di dalam. Apakah aku layak bergembira? Apakah ia malah akan mengampuniku? Layakkah aku untuk diampuni? Layakkah aku untuk dikasihi? Jojo! Jojo! Ya. Nggak terasa ya, hari ini kita merayakan Paskah. Iya bener. Udah Paskah aja ya. Gara-gara corona aku jadi lupa hari, lupa waktu, lupa PR juga. Asal kamu jangan lupa ya utang kamu ke aku. Kalau utang sih biasanya lupa. Tapi emang aku utang sama kamu? Banyak. Emang apa dong jadinya yang kamu nggak lupa tuh? Apa? Ada dong pasti. Aku nggak lupa makan tuh. Aku nggak lupa napas tuh. Tuh, itu penting loh. Iya, Caca, kamu tahu nggak makna Paskah itu apa sih? Hello, please deh. Ini aku Caca ya. Cantik, pintar, ensiklopedi berjalan. Iya. Duh, bawel cepet apa artinya? Apa sih yang aku nggak tahu? Nih Jojo, aku kasih tahu ya kamu Jojo. Ingetin, aku nggak ulang-ulang. Ya. Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani. Pesak. Pesek. Udah tahu deh, aku udah tahu pasti kamu tuh nggak ngerti. Pesak. Pesek sih kamu. Kamu tuh cuma pesek. Terus jangan kencang-kencang dong ngomongnya. Oh, pesak. Nah, terus. Iya nih aku kasih tau ya. Pesak itu artinya hari yang istimewa. Istimewa karena apa? Karena kita merayakan Yesus yang menang dan bangkit, Jojo. Wah,
Yesus menang dan bangkit. Kita perlu merayakannya dong kalau begitu. Dan bersorak. Pastinya. Nggak cuma merayakan doang. Yuk teman-teman, kita nyanyi dan bersorak. Mari kita nyanyi sama-sama yuk. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Kristus bangkit, soraklah. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangan-Nya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Tuh kan, Yesus bangkit. Aku heran, kenapa kalian masih aja menyalahkan aku terus hingga kini. Bahkan kalian sebut aku dalam pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sebenarnya kan tindakanku udah tepat. Cuci tangan. Buktinya sekarang itu jadi kebiasaan wajib kan di masa pandemi. 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan salahkan aku lah. Waktu itu aku terpojok. Aku nggak tahu kesalahan apa yang ada padanya. Tapi semua begitu mendesakku. Berteriak, memintanya untuk disalibkan. Aku bisa apa? Membebaskan yang bersalah, menghukum yang nggak bersalah. Bahkan menyalibkannya. Rasa bersalah ini terus menderaku. Apakah aku bisa bebas dari rasa bersalah? Apakah aku masih bisa memperbaiki nama baikku? Apakah aku pantas dikasihi? Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik, rekan-rekan, marilah kita mengambil waktu pribadi. Marilah kita merenung. Kita mau merefleksikan kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita. Mari kita merendahkan hati kita. Kita ambil waktu pribadi. Apa yang telah kulakukan? Siapa aku ini? Aku kan muridnya yang begitu ia percaya. Bahkan menjadi bendahara untuknya. Tapi karena kekecewaanku padanya, aku malah menjualnya 30 keping uang perak. Betapa nistanya aku. Seharga itu sajakah harga diriku? Harga kasihku padanya? Sekarang ia bangkit. Ia menggenapi semua nubuat para nabi. Ia menepati semua yang ia katakan. Kenapa aku tidak bersabar sedikit lagi?
Kenapa aku terbawa emosi? Kenapa aku tega? Begitu malu. Aku tidak mungkin lagi diampuni. Aku sangat tidak layak mendapatkan pengampunannya. Menghadapinya saja aku malu. Aku tidak layak dikasih. Aku tidak pantas berada di dunia ini. Di tengah kehidupan keseharian kami, Tuhan, seringkali kami berkata seperti Yudas bahwa kami mengasihi. Tapi apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, begitu jauh dari kasih kepada Engkau. Ampuni kami ya Allah, dan di hari Paskah ini, kami merindukan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik dari hari lepas ke hari. Inilah pengakuan kami ya Allah, inilah penyesalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerahnya bagi kita. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu dan juga remaja yang memberikan pujian di hari Paskah ini. Dan kita bersyukur
Hari ini kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita, ibadah intergenerasi. Harapannya sukacita Paskah boleh kita rasakan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Sukacita kami rasakan pada hari ini Tuhan, ketika kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa bahwa Engkau menang atas maut. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan. Kami mau hidup kami boleh senantiasa seturut akan kehendak-Mu. Mulai kami yang masih kecil, kami yang remaja, pemuda, dewasa, bahkan lanjut usia. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh selaras dengan kehendak Kristus. Berkatilah juga hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan, biarlah apa yang disampaikan boleh seturut akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, teman-teman, saudara-saudari, dan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan
katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Waktu mama menyuruhku membawa bekal 5 roti dan 2 ikan, aku sebenarnya sempat menggerutu. Emangnya tidak berat apa? Aku kan masih kecil. Tapi, kata mama, aku gampang sakit mah dan juga gampang mual kalau telat makan. Jadi, aku harus membawa bekal. Ternyata kemakanku itu malah menjadi berkat bagi banyak orang ya. Untung aku patuh. Jadi Tuhan Yesus bisa memakai 5 roti dan 2 ikan yang kubawa untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Aku yang masih kecil ini ternyata juga dikasih ya. Hari ini aku senang sekali. Apakah kamu sudah dengar? Tuhan Yesus, itu aku sudah bangkit. Salam dalam kasih Kristus. Halo Caca, halo Jojo. Halo Kak Stella. Halo Kak Stella. Halo semuanya. Caca, Jojo, hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita merayakan Paskah. Kak Stella mau kasih tahu nih, kita kan sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan. Tema kita pada hari ini menjadi yang dikasihi. Tadi dalam liturgi nih, Caca, Jojo, kita lihat ada banyak tokoh-tokoh ya. Ada Maria, ada siapa lagi? Caca, Jojo. Petrus, benar. Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Ada juga anak kecil ya, yang kayak Caca sama Jojo ya. Nah, menurut kalian nih, sesuai dengan tema kita, menjadi yang dikasihi. Kira-kira, siapa sih yang dikasihi Kristus? Itu pasti aku dong. Aku lah yang dikasih. Kenapa kamu? Stop! Kok jadi berantem? Tenang ya. Ada begitu banyak manusia nih di dunia ini. Dan ternyata Kristus tuh nggak pernah pilih kasih loh, Ca. Nggak pernah pilih kasih loh, Jo. Kita semua, Caca, Jojo, Kak Stella, dan tokoh-tokoh tadi, semua dikasihi sama Kristus. Buktinya apa? Tahu nggak buktinya apa? Buktinya, kita kemarin merayakan Jumat Agung. Kristus memberi diri. Dan hari ini, kita merayakan Paskah, kebangkitannya, kemenangannya. Nah, Ca, Jo,
Kalau kita ngomongin orang yang dikasihin, pasti Caca sama Jojo punya dong orang-orang yang dikasihin, ya nggak? Iya. Kalau kita mengasihi seseorang, biasanya kita akan ingat banyak hal tentang orang yang kita kasihi, iya kan? Iya. Nah, apa aja tuh yang kita ingat dari orang yang kita kasihi? Kesukaannya. Kesukaannya, oke. Betul, apalagi? Apa yang kita ingat tentang orang yang kita kasihi? Apalagi ya? Kebiasaannya. Kebiasaan, kita jadi ingat ya, oh dia sukanya ini nih, kalau mau tidur muter-muter pinggiran bantal misalnya ya. Oh kebiasaannya nih dia tuh kalau mau makan pasti mesti pakai piring-piring khusus misalnya gitu ya, kebiasaannya. Apalagi Caca? Momen-momen kebersamaan dengan mereka, Kak. Nah, betul. Kita jadi ingat ya, kalau kita punya momen dengan orang yang kita sayang, itu jadi memori. Memori yang kita nggak gampang lupa. Itu membekas. Dan banyak lagi tentang orang yang kita kasihi, biasanya kita ingat. Betul. Tapi, tahu nggak sih, tadi tuh di awal ibadah ya, Kak Stella sempat dengar-dengar nih, curi-curi dengar. Jojo sama Caca nih kan ngobrol. Katanya gara-gara corona, Jojo jadi suka lupa ya? Iya, aku suka lupa tuh. Kalian tahu nggak? Ternyata para murid dan orang terdekat yang mengaku mengasihi Yesus, yang mengaku sayang sama Yesus, ternyata mereka juga ngalamin lupa loh, sama tuh kayak Jojo. Nah, tuh kan ternyata ada juga yang sama kayak aku. Para murid tuh nggak inget Jo apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Tapi kamu nggak boleh bangga dong kalau gitu. Iya. Oh, dengerin Jojo. Ya. Tahu nggak, para murid itu lupa bahwa Yesus itu pernah bilang kepada mereka ketika Yesus pasti lupa, Kak. Nah, Yesus tuh pernah cerita ke para murid Jo, kalau waktu Yesus pergi ke Yerusalem, ia itu memang pergi untuk menderita. Ia itu akan wafat dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu nggak pernah disampaikan oleh Yesus. Tapi tadi tuh para murid kayak Jojo. Lupa. L-U-P-A. Mereka orang yang dekat tuh padahal sama Yesus. Tapi mereka nggak ingat. Padahal biasanya kan kalau kita dekat sama orang gitu ya, orang itu kita kasih, kan kita gampang ingat ya Jo. Tapi ternyata para murid nggak inget Jo, nggak inget Cak. Nggak ada tuh di antara para murid ketika Yesus wafat, ketika mereka sedih, nggak ada salah satu pun di antara mereka yang tiba-tiba bilang gini, tenang aja teman-teman, memang sih Yesus wafat, tapi aku ingat, Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang kan belum hari ketiga, jadi tunggu aja, tenang aja, kita lihat aja apa yang terjadi hari Minggu besok. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Kita semua lupa ya. Lupa Jo, lupa Cak. Nah, Jojo, Caca, dan adik-adik yang di rumah, kita sebagai anak-anak, kita mengasihi Kristus nggak? Iya. Ngasihi ya. Kalau kita mengasihi, berarti kita harusnya ingat dong apa yang dikatakan Kristus ya. Iya. Ingat perintahnya, ingat nasihatnya, jangan sampai lupa. Apalagi hari ini hari penting. Hari ini kita mengingat bahwa Kristus itu benar-benar mengasihi kita juga. Ketika dia mati dan bangkit, itu jadi bukti bahwa ia mengasihi kita. Dan ketika hari ini kita merayakan kebangkitannya, kita merayakan kemenangannya, kita melihat itu bukti cintanya. Kita nggak boleh ya. Jadi nanti sepulang dari ibadah, dalam hidup sehari-hari,
Jojo, Caca, dan adik-adik yang di rumah mesti ingat, kita itu pribadi yang dikasihi. Kita juga mengasihi Kristus, maka jangan sampai lupa sama perintahnya Kristus, sama nasihatnya Kristus, ya. Mesti dengar-dengaran ya. Oke. Iya. Ya, Den, aku nggak akan lupa bahwa aku dikasih Kristus. Maka aku mau mengingat semua perkataannya dan mengingat momen Paskah sebagai kemenangannya. Top. Iya, aku juga Kastela, aku nggak lupa. Iya, hebat nih Caca sama Jojo. Jangan sampai lupa lagi ya, Jojo, Caca. Iya. Saudara-saudari, adik-adik, rekan-rekan yang ada di rumah, Paskah yang kita rayakan pada hari ini menjadi sebuah peristiwa gerejawi yang ingin menegaskan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Inilah intisari di dalam iman kita, bahwa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Inisiatif itu berasal dari Allah. Dan bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah kebangkitan yang dicatat di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang 18, ini mengungkapkan tentang murid-murid yang dekat dengan Yesus. Yesus sengaja menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihinya. Mengapa? Sepertinya Yesus ingin agar orang-orang yang dikasihinya itu dapat menyadari bahwa mereka sungguh-sungguh dikasihi. Dan kesadaran sebagai orang yang dikasihi, inilah yang akan mentransformasi kehidupan setiap orang. Narasi Injil Yohanes tentang kisah kebangkitan dimulai dengan kepergian Maria Magdalena ke kubur Yesus. Orang Palestina memiliki kebiasaan bahwa mereka biasanya akan mengunjungi makam setelah 3 hari. Keyakinan mereka adalah bahwa selama 3 hari, roh itu masih ada di sekitar. Roh itu masih melayang-layang. Baru setelah lewat dari 3 hari, roh itu pergi. Maria dan murid-murid lain juga baru pergi ke kubur setelah 3 hari, karena memang mereka tidak dapat datang pada hari Sabat. Karena kita tahu, saudara-saudari, mengadakan perjalanan pada hari Sabat itu melanggar hukum Sabat. Dan saat menjumpai kubur yang kosong, Maria sungguh bingung. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang kedua menyatakan, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Murid ini yang dimaksud adalah Yohanes. Dan Maria menyatakan apa yang terjadi kepada Simon Petrus dan Yohanes. Ayat 8 kalau kita membaca dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu, Yohanes. Ia melihat dan percaya. Percaya apa nih yang dimaksud? Percaya bahwa Yesus bangkit? Percaya yang dimaksud di sini bukanlah percaya Yesus bangkit, tapi percaya bahwa mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Maria, mungkin jasad Yesus dicuri. Tafsiran ini dipertegas jika kita melihat ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Udah lemes, udah gak tahu mau ngapain. Ya pulang aja. Udah gak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Yowes mulai. Lupa pada apa yang disampaikan oleh Yesus tentang ia akan bangkit. Tapi hal yang berbeda dilakukan oleh Maria. Maria menjadi pribadi yang dikasihi dan kasih yang diberikan oleh Yesus itu sungguh punya makna tersendiri buat
Maria. Contohnya Bapak Ibu, setiap kita biasanya pasti punya satu momen yang paling kita ingat ketika kita merasa bahwa saya itu dikasihi, saya itu disayang, saya itu dijaga. Ketika kecil Bapak Ibu dan saudara-saudari, di Cirebon itu ada yang namanya Muludan. Muludan itu seperti pasar malam, jadi kita di alun-alun kota, dan di situ ngumpul semua pedagang kaki lima. Ramai sekali. Itu adalah perayaan di mana orang Cirebon biasanya pasti datang ke alun-alun dan berjubel. Saya pergi ke alun-alun itu bersama orang tua dan tiba-tiba di alun-alun itu karena saking ramainya, saya terpisah dari orang tua saya. Tetapi kemudian tidak lama ada yang menarik saya lihat seorang ibu, kemudian dia memberikan saya segelas air putih. Ketika saya menangis, ketika saya bingung, ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tarikan itu, segelas air putih itu tidak dapat saya lupakan. Kenapa? Karena saya di situ merasa saya dikasihi. Ada yang menjaga saya, ada yang menolong saya, dan itu jadi momen yang tidak bisa saya lupakan. Dan itu yang dirasakan oleh Maria. Maria adalah orang yang disembuhkan dari kekuasaan 7 roh jahat. Dan ini sungguh membekas. Bagaimana Allah melalui Yesus itu mengasihi Maria. Dan itu membuat Maria jadi pribadi yang berbeda. Kesedihan akan kematian sang guru memang sempat membuat Maria tidak dapat berpikir jernih. Sehingga ia tidak mampu mengenali sang guru. Tapi kalau kita menilik di ayat 16, saudara-saudari, ketika Yesus memanggil Maria, Maria, kata itu, seketika itu juga Maria mengingat, ia mengenali sosok yang memanggilnya itu. Semua memori tentang sang guru langsung terlintas di benaknya. Ia tidak ragu tentang siapa sosok yang ada di hadapannya. Dan kita melihat di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, Maria merespon dan menjawab dengan memakai bahasa Ibrani. Rabuni, guru. Sebuah panggilan kedekatan, sebuah respon yang menunjukkan ia tahu siapa yang memanggil. Ada sesosok pribadi yang sungguh dekat dengan dia, yang mengasihi dan juga dikasihi oleh Maria. Saudara-saudari, menjadi yang dikasihi membuat Maria punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Coba lihat saja di dalam bacaan kita ketika Maria bertanya, "Kemana tubuh Yesus? Aku ingin mengambilnya." Bagaimana mungkin seorang wanita sendirian mampu punya kekuatan untuk membawa jasad Yesus kalau tidak didorong oleh rasa kasih? Kerapuhan Maria, kesadaran bahwa ia yang dikasihi itu yang mendorong. Di dalam segala keterbatasan, ia mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, Maria yang notabene sebagai seorang perempuan, pada akhirnya ia diminta menjadi saksi kebangkitan. Padahal posisi perempuan pada zaman itu sungguh nomor 2. Tetapi kesadaran bahwa ia dikasihi, ia mau melakukan yang terbaik karena Yesus sudah melakukan yang baik juga buat dia, itu memberikan keberanian buat Maria. Itu memberikan kekuatan kepada Maria. Itu memberikan dorongan sukacita kepada Maria untuk menjalankan perannya. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, para remaja, pemuda, bapak ibu, dan juga oma opa. Apakah kita menyadari, kita merasakan, kita menghayati bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah? Apakah kita menyadari kasih-Nya itu menyentuh kehidupan kita? Dan apakah kita juga mengasihi Dia? Apakah kita memiliki kekuatan dan spirit untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita?
Paskah menjadi sebuah transformasi di dalam kehidupan kita. Kesadaran sebagai orang yang dikasihi seharusnya mampu mengubahkan hidup kita. Ingatlah, saudara-saudari, pada apa yang Yesus sampaikan kepada Maria setelah perjumpaannya. Bahwa Yesus mengutusnya menjadi saksi kebangkitan. Mempersaksikan sebuah hidup, bukan kematian. Mempersaksikan sebuah kasih yang nyata, bukan sekedar fata morgana. Mempersaksikan pengorbanan, bukan sekedar ungkapan. Menjadi saksi bahwa ketika kita dikasihi, kita pun harus menjadi saksi kasih. Sebagaimana kasih Allah itu kita rasakan, maka kerinduan kita adalah kasih itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh semua pihak, oleh setiap lapisan masyarakat. Kemarin di dalam aksi puasa Paskah, pantang Paskah, kita berusaha mengendalikan diri. Kita menyisihkan apa yang kita miliki dan kita mau berbagi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kasih yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang lain melalui perantaraan kita. Kita telah dikasihi oleh Kristus, maka kita juga mau mewujud nyatakan kasih-Nya. Mempersaksikan kasih Kristus kepada orang-orang di luar sana. Dan pada tahun ini, Majelis Jemaat bersama dengan Panitia Paskah mengkhususkan aksi puasa Paskah kita akan memberikan kepada Oma dan Opa yang ada di Panti Werda Bunga Bakung. Kami berkomitmen untuk menyalurkan bantuan menjadi donatur tetap setiap bulan. Kemarin sebelum Paskah kami telah menyalurkan bantuan yang pertama. Dan ini adalah wujud kita dikasihi, kita mau mengasihi. Kita akan bersama-sama melihat video berikut. Halo, saya Hans. Saya tergabung dalam Panitia Paskah 2021 dan mendapat tugas di bagian diakonia. Sebagai wujud tindakan nyata dalam mengasihi, kita bisa menjadi perpanjangan kasih Allah kepada oma-oma di Panti Werda Bunga Bakung, Jakarta. Nama saya Oma Leni dari Sidoarjo Lumpur, Lapindo. Saya ada kena sakit stroke hampir 19 tahun. Tapi kalau bukan Tuhan Yesus yang meneguhkan saya tidak mampu menjalani itu. When my hope and strength is gone, you're the one who calls me on. You are the light, you are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes up to your throne. Kami ada aksi puasa Paskah, terus kami juga mau berbagi buat oma-oma yang ada di tempat ini. Semoga apa yang kami berikan juga boleh diterima dan berguna buat oma dan opa. Salam dari seluruh jemaat kami. Ini diliput supaya nanti jemaat juga bisa kenalan sama oma-oma di sini ya. Tuhan berkati ya, oma-oma. Ya, nama saya Rita. Saya sudah mengurus Yayasan Bunga Bakung ini sudah mau 11 tahun. Dari 2011, bulan Januari waktu itu. Ini yayasan sebenarnya sudah mau ditutup sama Ketua Umum Yayasan, Dinado, beliau Dinado, Ibu Minister Gabungan, karena waktu itu masalah SDM-nya dan masalah operasionalnya ya.
untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya ambil alih, puji Tuhan sampai sekarang masih bisa berjalan. Sampai hari ini sudah 11 tahun dan puji Tuhan oma-oma masih tetap Tuhan lindungi, diberi kesehatan. Jadi tempat kami cuma model kayak bangsa. Sebenarnya panti ini sudah lama, dari tahun 2005. Cuma waktu itu belum ada tempat tidur, belum ada yang sumbang tempat tidur. Jadi mereka banyak melantai. Jadi dulu masih bisa banyak orang karena melantai kan tidur. Tapi waktu berjalannya waktu, puji Tuhan ada yang sumbang tempat tidur. Tapi tempat tidur semakin ada tempat tidur nggak bisa nampung lebih banyak. Maksimal kami bisa nampung 10 orang. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang Tuhan berkati, bahkan dalam operasional juga ada saja tempat Tuhan di tempat ini, donatur-donatur ya dalam rangka kayak Paskah, Natal, atau ada yang perayaan ulang tahun. Kami bersyukur bahwa kami tetap dipelihara, disertai tempat ini, diberkati Tuhan. Bahkan rencana ini, tempat ini mau dibangun biar bisa nampung di tempat Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi terima kasih GKI Menteng, selamat Paskah, biarlah di dalam makna Paskah ini semakin kita menyadari pengorbanan Tuhan bagi kita, bahkan kita semakin menyadari kalau kita berbuat baik ya untuk karena kasih Tuhan. Ya, berkati semuanya. Than our hearts, you are greater than the dark. With you, we are victorious. Nothing is impossible. Every chain is breakable. With you, we are victorious. Jesus, you are stronger than our hearts. You are greater than. Saudara-saudari, Paskah menjadi bukti kasih dan kemenangan Kristus. Kita sudah dikasihi, maka kita juga jangan melupakan bahwa kita perlu mengasihi. Mari wujud nyatakan bukti kasih kita kepada Allah, kepada sesama. Jangan berhenti bertindak. Kenyataan bahwa kita dikasihi, biarlah itu yang terus mengingatkan kita akan tugas kita di dalam dunia. Selamat Paskah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu pada setiap kami. Hari ini kami juga bersukacita karena kami merayakan kebangkitan Kristus. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk proses belajar kami semua dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami supaya dapat belajar dan mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dan orang tua kami. Dengarkanlah doa kami. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, berikanlah keselamatan dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberi kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa memohon kepada-Mu, berikanlah berkat dan rahmat, serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19, mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Kami juga berdoa agar pelaksanaan imunisasi berjalan lancar, sehingga kondisi masyarakat semakin kuat dan wabah COVID ini segera berakhir. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita penyakit lain, seperti stroke, kanker, serangan jantung, dan masih banyak lagi penyakit lainnya yang diderita oleh saudara-saudara kami. Bapa, berikanlah berkat-Mu agar mereka tetap semangat di dalam proses penyembuhan, sehingga mereka segera pulih kembali. Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami dapat menjadi kebagian dari gereja-Mu. Terima kasih atas kesempatan untuk menyebarkan kasih dan pengharapan-Mu dari-Mu kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan. Saat ini kami memohon agar pendeta, majelis, dan jemaat senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang sedang mengurus perizinan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya Tuhan menyatukan beragam karunia anggota jemaat dan melunakkan hati pemerintah dan warga setempat. Oleh karena kasih Tuhan, saudara kami bisa beribadah di gereja, tumbuhkanlah iman kami dan berikanlah kami kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk perekonomian setiap kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Tuhan yang mampukan kami untuk mengerjakan tugas bagian kami, tanggung jawab kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Allah. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Mari dengan sukacita kita memberi yang terbaik, sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Isilah surya yang
Dengan sikap berdiri, mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa Surgawi, inilah persembahan terbaik yang dapat kami persembahkan sebagai wujud syukur kami saat ini. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terlebih dari itu, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih, Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani embara di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah buat semuanya. Pagi. Selamat Pagi, selamat Paskah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat pagi. Semuanya, selamat Paskah Ibu Pendeta, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Pak Daniel. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Pak Sudarno. Di Paskah, Daniel, Stella. Halo anak, selamat Paskah anak. Oh, bahasanya gede. Bu ini selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Daniel. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo ya. Selamat Paskah Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Paskah Selamat semuanya. Paskah. Semoga tadi bisa mengikuti dengan baik ya. Tuh ada Winston tuh. Gitu. Halo Winston. Halo Tante Sinta. Tuh.
Udah lama ya nggak ketemu semuanya anak sekolah minggu juga. Makasih partisipasinya, tadi bagus banget nyanyinya anak-anak, tadi kedengaran suaranya semua. Yang di gereja kita bisa lihat behind the scene-nya nggak ya kira-kira ya? Tadi biasanya kita YouTube live ya, beberapa kali Bapak Ibu kita coba lewat Zoom, walaupun kadang-kadang agak kompleks, tapi moga-moga ini bisa membuat ibadah kita lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, untuk acara Paskah ini, anak-anak ada yang dilakukan nggak kemarin? Katanya ada yang nempel-nempel ya, kalau nggak salah ya. Oh itu tuh, sorry sebentar, yang behind the scene tuh di tempatnya, ini bukan Emiko, ini Pendeta Stella nih ada di sini. Sebentar ya, saya spotlight dulu. Mungkin kalau kangen sama gereja, teman-teman, itu Pendeta Stella, mungkin bisa dilihat di gereja, gimana tuh suasananya di gereja. Wah, Sorry, nggak begitu dengar. Oke. Pengen lihat di gereja tadi waktu di behind the scene-nya seperti apa, Stella? Boleh dikasih lihat? Ya, ini ada Tante Endang. Terus tadinya di belakang ada Kak Margaret dan juga Bu Lita yang ikut kebaktian. Terus ini layar buat pendeta lihat Zoom-nya. Terus ini kita pakai 2 kamera, sama yang lain di atas. Bentar. Ada yang di atas tuh. Itu tim produksi ya. Jadi kita berberapa ya? 3 di atas, aku sama Tante Endang, sama Bu Lita, sama Kak Margaret di bawah. Kita berempat di bawah. Thank you, Stella. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah. Nah, ini ada titipan nih dari guru sekolah minggu. Mungkin udah pada nunggu-nunggu ya anak-anak. Saya kemarin lihat, halo Amanda, halo R. Kemarin ngelihat Amanda sama R juga ikutan nempel-nempel ya. Ini kira-kira yang telur Paskah yang menang siapa ya? Kak Eva. Mungkin boleh diceritain Kak Eva, cerita dikit dong. Kalau bisa ngomong, yang ikut berapa orang ya Kak ya kemarin ya? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Paskah. Halo. Senang sekali kemarin ternyata banyak sekali anak-anak yang ikut terlibat dalam menghias telur Paskah walaupun kita melakukannya di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan semua melakukannya dengan antusias. Sebelum kami mengumumkan siapa sih yang juara dalam lomba menghias telur Paskah, kita lihat dulu yuk cuplikan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam lomba menghias telur Paskah. Yuk kita saksikan video berikut ini, cuplikan dari adik-adik yang menghias telur Paskah. Iya, cantik banget. Wis pinter ini ya, mandiri ya. Lebih cepat. Paskah. Coba ya. Aku Yemima. Mau menghias telur. Sekarang lem dulu telurnya. Selamat Paskah tangannya. Aku Kanaya Saragi. Aku buat Paskah dengan bertema Stay at Home. Selamat Boleh rajin-rajin. Nempel. Iki sehat. Ini kurasinya aku yang cuma betul tapi lagi pledo dan telur.
jam HP kok lama sih? Iya, karena sekolah minggu dulu. Selamat ya buat yang menang juara-juaranya. Luar biasa kreasinya. Idenya dari mana ya? Tadi ada yang macam-macam. Niko, kamu tadi bikin panda, Niko. Idenya dari mana tuh bikin panda? Coba cerita dong. Aku lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Kalau ngomong apa ya tadi ya? Yang sekolah. Yang itunya juga sekalian yang sekolah, soalnya di sekolah ada tugas kayak gituan juga. Pakai Instagram. Katanya sekalian tugas dengan sekolah sama bikinnya. Ada 3. Mau show nggak kok? Mau dikasih lihat boleh. Oke. Siapa lagi yang mau cerita ya? Tadi saya lihat ada sama Amanda tuh, cerita dong. Amanda tadi bikin funky ice cream apa ya? Terus bikin apa sih Kayaknya seru banget ngecatnya. Cerita dong. Nangis karena 5 menit waktunya nggak cukup katanya. Marah dia. Maminya kan nggak boleh diedit, marah dia, makanya nangis fotonya itu. Kak Eva lain kali lebih panjang waktunya ya Kak Eva ya. Oh iya, ternyata 5 menit itu nggak cukup ya untuk membuat kreasi yang luar biasa, tapi hebat loh. Iya udah hebat loh itu, udah oke. Kak Eva siapa lagi ya yang kita ajak buat ditanyain ya Kak Eva ya? Siapa ya? Ada Yemima nggak ya sama Kanaya yang juga berkreasi dari rumah? Yemima sama Kanaya ada nggak ya? Aku nggak bisa lihat, kalau ada tolong langsung ngomong aja boleh.
Kayaknya nggak ada nih Kak Eva. Nggak ada. Ana ada nggak ya Ana? Tadi Ana ini ngumpulin yang paling pertama loh, Cipilia yang rajin banget. Pertama sekali nerimanya dari Ana. Nah ini Ana. Halo Ana. Hai Ana. Ana waktu itu idenya dari mana bikin telurnya? Oh, anaknya malu-malu. Malu-malu. Wow, telurnya bagus sekali ya, Ana. Kreasinya bagus sekali. Terima kasih ya, Ana. Oke. Iya, Cipilia, bukan saja kalau tadi kita lihat di videonya, di paling akhir ada pemenang. Jadi setiap kelas pemenangnya ada 2, juara 1 dan juara 2. Tapi seluruh partisipan, semua anak-anak yang mengikuti lomba kemarin dapat hadiah juga. Jadi untuk Papa dan Mama, silakan kirimkan nomor HP yang ada OVO-nya. Nanti hadiahnya akan dikirim via OVO ya. Silakan dimasukkan ke dalam grup anak sekolah minggu untuk yang menang. Nanti kami kirimkan juga flyer pemenangnya dan juga partisipan supaya bisa melihat lagi di dalam grup sekolah minggu. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Ini nanti yang ngirimin OVO yang orang tua anak sekolah minggu aja ya. Dion sama Hans jangan ikutan, Kak Kristal jangan ikutan. Kalau mau ikutan harus bikin telur dulu ya Kak Eva ya. Iya, harus bikin telur dulu dong. Oke, kita juga mau merayakan ulang tahun Bapak Ibu untuk yang seperti biasa ya, walaupun kita nggak ketemu secara in person, tapi kita mau merayakan ulang tahun. Ada Stephen, katanya Stephen tolong mengumumkan yang ulang tahun, Stephen. Kemudian nanti kita akan doakan bersama. Nanti Pak Daniel kita minta tolong untuk menutup dengan ucapan Paskah dan doa bersama ya setelah Stephen umumkan yang ulang tahun siapa. Iya. Oke, selamat Paskah, saudara-saudara sekalian. Saat ini aku akan mengumumkan nama-nama yang ulang tahun. Mungkin apakah bisa ditayangin di slide, atau kalau nggak bisa nggak apa-apa, aku bacain aja ya satu persatu. Ini ada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret sampai dengan 4 April 2021. Ada Ibu Telmi Mangundap tanggal 8 Maret, ada Saudari Sabrina Silalahi tanggal 8 Maret, ada anak sekolah minggu Aludia tanggal 8 Maret, ada Ibu Lucy Raharjo tanggal 10 Maret, ada Bapak Handa Yusiko Saragi tanggal 11 Maret, ada Saudari Devita Permatasari tanggal 13 Maret, ada Bapak Stanley Armaya tanggal 14 Maret, ada Bapak Yoel Samadi tanggal 18 Maret, ada Samuel Silalahi tanggal 18 Maret, ada Ibu Yetika Utama tanggal 19 Maret, ada Saudara Mulyadi Utomo tanggal 20 Maret, dan Saudari Rahel Hasibuan tanggal 20 Maret, lalu ada Saudara Aldo tanggal 23 Maret, Saudara Amikal Notonegoro tanggal 23 Maret, Ibu Lanarsi Gondo Husodo tanggal 25 Maret, Bapak Aris Artadi tanggal 28 Maret, Ibu Ira Lesmana tanggal 1 April, dan Ibu Lena Aryestanti Kurnia tanggal 3 April, dan Bapak Sudarno Sumarto tanggal 4 April. Pada nama-nama ini mungkin bisa kasih reaction atau kita kasih reaction selamat ulang tahun menggunakan fitur yang ada di Zoom. Semoga Tuhan Yesus memberkati di umur dan tahun yang baru, dan kepada Pendeta Daniel dipersilakan untuk mendoakan nama-nama ini dalam doa. Baiklah, saya akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada banyak nih, namanya udah di handphone saya. Mari kita berdoa memohonkan berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari Paskah ini kami boleh berkumpul secara online, dan dalam kesempatan ini kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun,
dari tanggal 8 Maret sampai dengan 4 April. Kami doakan bagi Ibu Telmi Mangundap. Kami doakan bagi Sabrina Silalahi. Kami doakan bagi adik Alodia. Kami doakan bagi Ibu Lucy Rarjo. Kami doakan bagi Bapak Handa Yusiko Saragi. Kami doakan Saudari Devita Permatasari. Kami doakan Bapak Stanley Armaya. Kami doakan Bapak UL Samadi. Kami doakan Bapak Samuel Silalahi. Kami doakan Ibu Yeti Utama. Kami doakan Saudara Mulyadi Utomo. Kami doakan Saudari Rachel Hasibuan, Saudara Aldo, Saudara Amika Notonegoro, Ibu Lanarsih Gondo Husodo, Bapak Aris Artadi, Ibu Ira Lesmana, Ibu Lena Aristianti Kurnia, dan Bapak Sudarno Sumarto. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami ini yang telah Tuhan berikan umur panjang atau umur sehingga bisa mengalami ulang tahun. Berkati mereka semua Tuhan, jauhkan dari segala macam penyakit dan godaan, berikanlah kebahagiaan dan kesuksesan. Kami juga berdoa biar Engkau memberkati mereka yang berulang tahun bersama dengan keluarga mereka masing-masing, agar mereka boleh bersukacita dan menjadi keluarga yang berbahagia. Dan dengan ulang tahun ini mereka sekaligus boleh menyadari berkat Tuhan dan boleh menggunakan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menjauhkan saudara-saudara kami ini dari pencobaan, godaan, sakit penyakit, dan hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan doa kami ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat juga ya kepada anggota-anggota jemaat ini, saudara-saudara yang telah berulang tahun. Semoga Tuhan tetap memberkati. Selamat Paskah juga. Terima kasih Pak Daniel. Selamat Paskah juga buat Pak Daniel dan Tante Tin dan sekeluarga. Terima kasih semua atas kehadirannya. Acara Paskah hari ini sudah selesai. Tapi silakan kalau masih saling mau menyapa, silakan mic-nya dibuka aja boleh. Siapa tahu kangen gitu ya, kayak udah lama nih nggak lihat Bu Irma gitu kan ya. Halo Bu Irma gitu kan. Udah lama nggak lihat siapa lagi nih yang di sini gitu. Silakan aja nih, silakan saling menyapa. Tapi acara kita sudah selesai. Selamat Paskah semuanya, selamat hari Minggu. Semoga Paskah ini membawa berkat bagi kita semua. Saya kasih sedikit komentar boleh ya? Boleh, silakan Pak Daniel. Bagus sekali kalau jam segini udah selesai. Sebab kalau terlalu panjang mungkin orang nggak mau ikut. Kalau yang mau melanjutkan ya tadi Kak Filia bilang silakan gitu. Tadi saya memberi note di Grow in God. Tadi waktu perjamuan saya bilang perjamuan kalau mau ikut sekarang. Jangan nanti pribadi-pribadi membuat karena perjamuan ini di mana-mana lah. Tampang. Ya, terima kasih Filia. Terima kasih. Udah, say goodbye nih. Iya, say goodbye boleh atau saling menyapa juga boleh. Silakan. Saya saling menyapa semua. Nih, sama semua nih. Anti. Selamat Paskah. Paskah, ini Anti. Bukan dong. Ini mana? Ini Paskah. Ini siapa ya? Hayo ngaku. Tiwi kan? Ya, Tiwi saya meninggal. Tiwi kan? Ikut berduka cita ya. Iya, turut berduka cita Bu Tiwi. Duka cita Mbak Tiwi. Iya, ternyata hidup manusia itu benar-benar singkat ya. Aduh, masih muda kalau Tuhan mau yang lain. Ya, semoga Tuhan memberi penghiburan.
Iya. Kita doakan semua keluarga dikuatkan, Bu Tiwi. Ya, dan keluarga ya. Ya, aku lihatnya di grup sekolah terus loh. Ini kan Konco Winoto, jadi aku ingat. Aku cari tahu. Turut berduka cita ya. Makasih, Bu Tiwi. Ya. Ini rumahnya masih kangen, masih belum ada keluar. Selamat Paskah, Bapak Ibu. Selamat Paskah. Paskah semuanya. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And all throughout eternity, our song will be the same. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Ya, nggak mengganggu yang ini. Oh, itu ada si kecil. Ada And Ari. on the day you call me in to heaven's sweet embrace, I see your scars, your open arms, and the beauty of your face. Through tears of joy, I lift my voice in everlasting praise. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Oh, death, where is your sting? Oh, fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you. Delivered and redeemed, eternal life is ours. Oh, praise His name. Saya mau live ya. Semuanya ya, Filia, saya pamit. Supaya yang punya kegiatan lain jangan terganggu. Ya, terima kasih banyak ya. Sebentar lagi anak saya mau Paskah sama aku juga, sama mantu, sama cucu ya. Sampai ketemu lagi next time. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah, Pak Pendeta. Terima kasih. God bless. Pendukung acara, terima kasih banyak juga semuanya. Dan panitia, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Paskah. Sehat semua ya. Dion, makasih ya. Udah bantuin kami. Iya, Bu Filia, sama-sama. Dan udah doa juga. Darlin 8.1, makasih untuk pendukungnya. Satu. Crystal sempat tanya tadi, itu Darlin ya? Udah 8.1 katanya. 8. Oke, aku tutup ya karena udah semuanya udah ini. Terima kasih, sampai ketemu. Panitia nanti jangan lupa evaluasi. Nanti aku jadi jangan leave dari grup dulu. Nanti aku kirim. Halo Darlin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. For I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. The prodigal is welcomed home, the sinner now a saint. For the God who died came back to life, and everything has changed. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave.
Oh, death, where is your sting? Oh, fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you, delivered and redeemed. Eternal life is ours. Oh, praise His name forever. Hallelujah. Christ is risen from